Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Pokemon Best Wish yang sudah sampai di part keempat, merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler dari serial Pokemon Best Wish. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan petualangan Ash bersama teman-temannya yang baru saja sampai di kota Karen. Di kota tersebut, Ash mengajak mereka untuk mampir sebentar ke tempat klub pertarungan agar bisa mencoba untuk berlatih melawan trainer terkuat. Ash pun melihat semua trainer yang sedang berkunjung di kota Karen menggunakan komputer umum. Dan di sana Ash dikejutkan kalau Shoot sedang berada di kota Karen sama seperti mereka, yaitu seseorang yang pernah mengalahkan Ash waktu pertama kali Ash sampai di region Unova. Ash pun ingin mengajak Shoot untuk bertanding ulang, dan dengan dibantu oleh panitia klub mereka menghubungi Shoot. Setelah terhubung, Ash langsung menantang Shoot untuk bertanding Pokemon. Namun awalnya Shoot menolak tantangan Ash karena ia menganggap kalau Ash masih lemah dan akan membuang-buang waktu jika harus bertarung melawannya. Tetapi berkat Iris dan Selan yang memanasi Shoot dengan mengejeknya seperti anak kecil yang ketakutan, Shoot berubah pikiran dan ia menerima tantangan Ash. Dan setelah itu, pertandingan Ash melawan Shoot di arena klub pertarungan dimulai dengan pertandingan 5 lawan 5. Pada pertandingan pertama, Shoot menggunakan Pokemon Tranquil, sedangkan Ash menggunakan Oshawott. Namun Oshawott dengan mudahnya dikalahkan oleh Tranquil dengan serangan Aerial Ash. Selanjutnya, Ash menggunakan Pokemon Tepik dan pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Sama seperti tadi, Tranquil kembali menggunakan Aerial Ash, membuat Tepik kalah dalam pertarungan akibat terkena serangan tersebut. Kemudian, Ash menggunakan Pikachu sebagai Pokemon ketiganya untuk melawan Tranquil. Di pertarungan kali ini, Pikachu berhasil memegang kaki Tranquil dan melemparkannya ke udara. Sekaligus Pikachu menggunakan Voltaker yang membuat Tranquil kalah dalam pertarungan. Akhirnya, Ash berhasil mendapatkan 1 poin untuk mengejar ketinggalannya. Kemudian, Shoot menggunakan Pokemon Surfine sebagai Pokemon keduanya, merupakan evolusi dari Pokemon Snivy. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut, sampai pada akhirnya Snivy berhasil mengalahkan Pikachu dengan serangan Cut. Selanjutnya, Ash mengeluarkan Pokemon keempatnya yaitu Snivy, dan di pertarungan mereka, Ash meminta Snivy mengeluarkan Attract yang membuat Surfine terkena efek pusing. Snivy pun menambah serangan dengan Leaf Blade yang membuat Surfine kalah dalam pertarungan. Di pertandingan selanjutnya, Shoot menggunakan Pokemon Frelis, sedangkan Ash menukarkan Snivy dengan Pokemon Pidove. Namun dengan sangat singkat, Frelis milik Shoot berhasil mengalahkan Pidove dengan 1 kali serangan yaitu Water Pulse. Dan hal ini membuat pertandingan Ash semakin sulit karena Ash hanya tersisa 1 Pokemon yaitu Snivy. Sedangkan Shoot masih memiliki 2 Pokemon yang belum ia keluarkan. Di pertandingan tersebut, Ash langsung meminta Snivy untuk menyerang Frelis secara langsung menggunakan Vine Whip. Namun hal tersebut merupakan kesalahan besar bagi Ash karena Frelis ini memiliki serangan pasif yang disebut Curse Body. Jadi apabila Pokemon lain menyerang Frelis secara langsung, yaitu serangan secara fisik, maka Pokemon lawan akan terkena debuff. Frelis pun membalas serangan dengan Water Pulse yang membuat Snivy kalah dalam pertarungan.
sekaligus juga menjadi akhir dari pertandingan mereka dengan dimenangkan oleh Shoot. Ace pun mau tidak mau harus menerima kekalahan keduanya melawan Shoot. Dan karena hal ini juga membuat Ace semakin bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Kemudian cerita dari Pokemon Best Wish berlanjut dengan petualangan Ace bersama Celan dan Iris yang sekarang mereka sedang beristirahat sambil makan siang. Namun di saat itu mereka tak sengaja melihat ada Pokemon Dwebble liar sedang memahat cangkang barunya yang terbuat dari batu. Karena Pokemon Dwebble memang menggunakan batu untuk dijadikan cangkang pelindung bagi mereka. Setelah membuat susah payah, cangkang Dwebble akhirnya sudah selesai dibuat dan ia mengenakan cangkang tersebut. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja ada 3 ekor Pokemon Dwebble liar yang datang. Pokemon Dwebble pun dikeroyok oleh ketiga Pokemon Dwebble tersebut sampai membuat cangkang baru milik Dwebble lepas. Dan setelah itu si pemimpin dari geng Dwebble tersebut mengambil cangkang Dwebble lalu mereka kabur dari sana. I wonder what those two are attacking Dwebble for. Lalu Ace bersama yang lain berniat mendekati Dwebble karena kasihan. Namun hal tersebut membuat Dwebble ketakutan sampai ia menyerang yang mengenai Pikachu serta Pansage, mengakibatkan Pansage mengalami luka cukup parah di bagian kepalanya. Untungnya Celan dapat memberikan pertolongan pertama kepada Pansage dengan memberikannya spray. Setelah itu Dwebble pun mulai tenang dan ia merasa bersalah akibat telah menyerang Pansage sampai mengalami luka di kepala. Kemudian mereka berniat membantu Dwebble merebut kembali cangkangnya dengan memberi bantuan berupa mencari ketiga Pokemon Dwebble liar yang tadi telah mencuri cangkang. Namun pencarian mereka sangat sulit, bahkan sampai sore hari mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Dan karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian pada esok hari. Dan di malam itu mereka semua makan malam bersama dengan para Pokemon termasuk Dwebble. Namun di saat itu Pansage tampak begitu lemas. Celan yang melihat Pansage segera memeriksa keadaannya, yang ternyata ia sedang mengalami demam tinggi yang kemungkinan disebabkan oleh batu yang tadi siang mengenai kepala Pansage. Untungnya berkat pengalaman Iris yang sudah lama berkelana di dalam hutan, ia tahu banyak mengenai tanaman obat dan ia segera mencari tanaman tersebut. Dan setelah itu Iris membuat obat lalu diberikan kepada Pansage. Iris memberitahu kalau besok kondisi Pansage akan kembali normal. Pada keesokan harinya, kondisi Pansage ternyata sudah pulih total berkat obat dari Iris. Kemudian mereka semua kembali mencari keberadaan para Pokemon Dwebble liar yang kemarin mencari cangkang milik Dwebble. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan ketiga Pokemon Dwebble tersebut yang baru saja keluar dari dalam tanah. Dwebble pun segera bertarung sendirian untuk merebut kembali cangkangnya. Namun di pertarungan tersebut Dwebble kesulitan melawan 3 ekor Dwebble secara bersamaan yang membuat Dwebble kembali kalah. Selanjutnya, Ace bersama yang lain memiliki ide untuk membantu Dwebble agar Dwebble bisa bertarung melawan satu persatu dari ketiga Pokemon Dwebble tersebut, yang dimana mereka memancing ketiga Pokemon Dwebble dengan makanan dan setiap makanan ditarik oleh para Pokemon terpisah agar ketiga Pokemon Dwebble dapat terpencar. Dan Dwebble tanpa cangkang langsung menghajar mereka semua satu persatu. Dwebble juga menggunakan teknik bertarung yang cerdas. Ia memanfaatkan bebatuan yang ada di sekitar sebagai pelindung agar ia dapat terlindungi dari serangan. Karena sekarang ia masih tidak terlindungi oleh cangkang. Dwebble pun berhasil mengalahkan kedua anak buah dan ia sekarang berhadapan dengan sang bos. Namun Dwebble kesulitan dalam bertarung melawan sang bos karena ia tidak mau menyerang cangkang miliknya sendiri yang masih tertempel. Hal tersebut membuat sang bos dengan mudah menyerang Dwebble. Namun tak disangka di saat itu Dwebble sempat menggunakan serangan Shield Break, yaitu serangan yang menurunkan daya tahan agar bisa meningkatkan tenaga.
Dan dengan serangan tersebut, Dwebble berhasil menghancurkan cangkang milik sang bos, yang membuat cangkang milik Dwebble terlepas. Dan akhirnya Dwebble berhasil mendapatkan cangkangnya kembali, sedangkan sang bos kabur dari sana karena ketakutan. Pada sore harinya, di saat mereka ingin berpisah dengan Dwebble, tiba-tiba saja Dwebble menghampiri Selan, yang ternyata Dwebble ini ingin menjadi Selan sebagai trainernya. Selan pun dengan senang hati menerima Dwebble dan ia menggunakan Pokeball-nya untuk menangkap Dwebble. Kemudian cerita Pokemon Bestwish berlanjut dengan petualangan Ash bersama teman-temannya yang sedang melewati desa. Namun di saat itu tiba-tiba saja mereka diserang oleh beberapa anak-anak nakal dengan dilemparkan menggunakan bola lumpur. Tidak lama kemudian datang dua orang wanita yang meminta maaf kepada mereka atas perbuatan dari anak-anak tadi. Dan setelah itu, Ash bersama yang lain diajak pergi ke tempat mereka yang merupakan taman kanak-kanak. Sekaligus di sana juga menyimpan beberapa telur Pokemon. Kedua wanita tersebut merupakan sepasang cucu dan nenek, yang dimana cucunya merupakan guru dari taman kanak-kanak bernama Kikuyo. Kikuyo pun menjelaskan apa yang terjadi kepada anak-anak. Jadi kemarin para anak-anak menemukan Pokemon Trabis liar yang sedang menangis, dan mereka membawanya ke rumah pohon yang berada di dekat sekolah. Tidak hanya itu, mereka juga membawa tumpukan sampah agar Pokemon Trabis tersebut nyaman tinggal di sana. Namun karena tumpukan sampah tersebut sangat mengganggu, Kikuyo ingin membuangnya kembali ke tempat sampah bersama Pokemon Trabis. Tetapi anak-anak yang mengetahui hal tersebut tidak terima. Mereka pun membuat markas di sekitaran rumah pohon dan mereka menolak pembuangan yang akan dilakukan oleh ibu gurunya yaitu Kikuyo. Ash pun mencoba membantu dengan mendekati anak-anak dan anak-anak tersebut terlihat menyukai kedatangan Ash karena ia bersama Pikachu. Namun di saat itu tiba-tiba saja ada Pokemon Sandile berkacamata datang menyerang mereka, yang entah mengapa ia sangat marah terhadap Ash dan Pikachu. Padahal dulu Ash pernah bertemu dengan Pokemon Sandile tersebut di sebuah pemandian air panas, dan waktu itu Pokemon Sandile ini baik kepada mereka. Mau tidak mau, Ash bersama Pikachu dan Trabis harus menghentikan Sandile karena ditakutkan serangan dari Sandile mengenai anak-anak. Berkat kerjasama antara Trabis dan Pikachu, Sandile berhasil diusir. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja tumpukan sampah yang ada di sana mulai runtuh akibat pertarungan tadi. Ash bersama yang lain pun menahannya agar tidak rubuh mengenai anak-anak, dan dibantu serangan Trabis, tumpukan sampah tersebut berhasil dilemparkan ke tempat lain, membuat para anak-anak selamat. Karena hal tersebut, para anak-anak akhirnya merasa kalau perbuatan mereka membawa tumpukan sampah di sini sangat berbahaya. Mereka pun meminta maaf kepada ibu guru, dan Kikuyo juga menyadari kalau hal ini juga merupakan kesalahan dirinya karena ia tidak memperbolehkan anak-anak membawa Pokemon Trabis. Kikuyo pun sekarang memperbolehkan anak-anak merawat Pokemon Trabis tersebut agar mereka tidak bersedih. Pada malam harinya, Ash bersama yang lain membantu membersihkan taman kanak-kanak dari tumpukan sampah. Sampai pada keesokan harinya, sekolah tersebut kembali bersih. Dan sebagai tanda terima kasih atas pertolongan Ash, sang nenek memberikan Ash telur Pokemon sebagai tanda terima kasih. Berharap jika telur tersebut menetas akan menjadi Pokemon yang hebat. Dan setelah itu pun Ash bersama yang lain melanjutkan petualangan mereka. Sepertinya cerita dari Pokemon Bestwish part 4 sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!